bin Kunci Pahlawan yang saat ini kondisinya masih belum sadarkan diri di rumah sakit Sentra Medika. Mudah-mudahan dengan Fatihah kita akan memberikan yang terbaik untuk beliau. Ada hadis ini yang memberi di Syarihah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahu azim. Masyiral muslimin jamaah Jumat berbahagia. Kita sudah berada di ujung atau pekan ketiga paling tidak dari bulan Rajab. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban dan setelah itu bulan Ramadan insyaallah. Demikianlah tabiat waktu. Min alamatis sa'ah, kata Rasulullah SAW, wa yataqarab az-zaman. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah waktu dipercepat. Wa yataqarab az-zaman taqarrub, karena Allah pemilik waktu itu jarak antar waktu itu didekatkan. Bagi Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun kita itu bagi Allah itu sehari saja. Jadi Allah yang mengatur waktu. Oleh sebab itu senantiasalah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah setiap hari, tambah-tambah setiap pekan, tambah-tambah setiap bulan. Sebab di ayat lain Allah berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian berlomba mengejar harta, tiba-tiba sudah berada di pintu kubur. Semuanya tiba-tiba. Nggak ada yang berencana saya kira-kira mau wafat sekitar tahun 2050. Nggak ada cerita itu. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Salawat barangkali salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, yang dengan bimbingannya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan semua keyakinan, kuwatusillah billah, kekuatan hubungan kita dengan Allah. Jangan justru kita makin dekat kepada kuburan, kita justru mengikatkan, memperkuat hubungan kita dengan dunia. Salah. Perkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, insyaallah pada Jumat singkat ini kita akan membahas sedikit mengenai bahaya hoax dan pembunuhan sahabat. Sekarang ini orang gampang-gampang saja menggunakan jempolnya tanpa bertanggung jawab. Saya cuma men-forward aja Ustaz, saya cuma meneruskan saja. Ya itu masalahnya. Apalagi mengarang sesuatu yang tidak ada, memfitnah orang, sosial media, TikTok. Nah, perlu kita ketahui ini sangat berbahaya.
saya perlu ingatkan bahwa 3 orang dari khalifah, dari 4 khulafaur rasyidin itu wafat karena dibunuh, dan itu wafatnya karena hoax, berita hoax yang tidak benar yang disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, dan kaum muslimin ini sangat mudah dipicu oleh hal yang begini, tanpa cek and recheck, tanpa tabayun. Jadi ayat tadi itu surat Al-Hujurat ayat 6 itu 9 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, kalau datang seorang fasik kepadamu membawa berita, dan perlu ketahui orang yang fasik ini sahabat disebut. Saya nggak tahu gimana perasaan si Walid bin Uqbah ini yang disebut fasik oleh Allah dalam Al-Quran dan terekam dalam Al-Quran sepanjang masa. Jika datang kepada kalian seorang fasik, jadi asbabun nuzul turun ayat ini, Rasulullah mengutus Walid bin Uqbah kepada Bani Mustalik untuk memungut zakat. Nah, memang pada pas ini nggak kayak di komplek Arkadian ini, satu tegokan itu nggak kelihatan. Kata orang Jakarta, satu tegokan udah hilang ya. Tapi kalau di Padang Pas itu dari jauh udah kelihatan. Nah, Walid bin Uqbah ini belum sampai di perkampungan itu, dilihat ada sepasukan berkuda berbaris itu, bayangannya begitu. Wah, saya mau dihadang nih katanya, kayak pasukan perang. Dia balik lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami dihadang. Kalau berita ini benar, ini bahak namanya, riddah namanya, harus diperangi. Karena Bani Mustalik ini melihat mereka itu sebetulnya ingin menyambut tamu Rasulullah. Takut salah paham, dikejar, disusul, disampaikan. Belum cek and recheck. Sahabat, ini saja sahabat. Apalagi zaman sekarang, jauh dari sahabat. Oleh sebab itu hati-hati kita. Jadi Utsman dibunuh oleh Fairuz Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ini diracuni menurut ahli sejarah oleh Hurmuzan yang datang yang tangkap dari Majusi itu. Dia masuk Islam sih sebetulnya, tapi kayaknya nggak suka sama Umar. Umar ditusuk saat sholat subuh. Utsman, nah ini pembunuhan Utsman. Ini kita perlu cerita sedikit. Ada seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah. Ini ngambil sumbernya harus dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dari Syiah versinya ngaco. Jadi Abdullah bin Sabah ini dia Yahudi pura-pura masuk Islam. Dia ingin membuat kacau di Islam. Umar itu luar biasa kepemimpinannya, pemimpinan sangat baik, sangat adil, sangat zuhud. Bahkan Rasulullah pernah mengisyaratkan sekiranya ada nabi min ba'di, itu Umar. Kalau masih ada nabi setelah itu, maka nabi itu Umar. Nah, Abdullah bin Sabah ini dia nggak mungkin memprovokasi menyebarkan hoax di Madinah. Orang Madinah tahu. Dia pergi ke Mesir yang jauh. Dulu belum ada SMS, WhatsApp, TikTok, Twitter, belum ada itu. Jadi kalau ingin mencek sesuatu, kirim utusan pakai kuda itu paling cepat. Berapa pekan itu dari Madinah ke Mesir. Sampai dia provokasi, dia bentuk satu kelompok namanya Sabaiyah yang sudah banyak anggota direkrut. Nah, diprovokasi terus untuk anti kepada khalifah. Dikatakan Utsman itu nepotisme, udah tekun, hidup berfoya-foya. Yang memang juga Utsman
sudah 12 tahun berpuasa. Umurnya pun sudah 90 tahun, udah uzur memang. Tapi pikirannya masih jernih. Suatu ketika diutuslah oleh Abdullah bin Sabah ini 130 orang ke Madinah. Melihat rombongan datang, Ali bin Abi Thalib, ada apa ini? Bawa senjata, bukan senjata safar biasa. Bawa pedang, bawa tombak, segala macam. Ya kami protes, kami kurang diperhatikan. Utsman nepotisme, mendengar ribut-ribut dulu, Utsman bin Affan keluar ada apa? Ya memang si Utsman ini kan dari Bani Umayyah. Dia mengangkat gubernur misalnya Muawiyah, mengangkat seknetnya Marwan bin Hakam dari Bani Umayyah. Memang Bani Umayyah ini mohon maaf, jago-jago politik. Kalau di kita ini macam-macam orang suku Jawa lah, mohon maaf ya kalau saya sebutkan. Jago politik, pandai itu memainkan ini. Tapi tidak salah juga, karena di masa Umar pun orang-orang Bani Umayyah ini sudah dipakai, dipinter politik. Katanya kalau di Surabaya orang bangun tidur udah mikirin politik. Kalau Sumatera orang mau dicari sarapan pagi, dia udah mikirin politik. Kira-kira begitulah gitu. Udah alamnya itu, udah tabiatnya. Ya ketika ditegur, memang pernah ditegur oleh Ali. Ya Utsman, kenapa engkau mengangkat saudara-saudaramu aja sebagai pembesar negeri ini? Utsman juga benar juga jawabannya. Saudara kan saudaramu juga katanya. Kalau sama muslim kan saudara kita semua. Jadi begitulah. Nah akhirnya Utsman keluar. Utsman jelaskan kepada orang Sabaiyah kelompok itu, itu mengerti mereka dan mereka pulang ke Mesir. Oh, Abdullah bin Sabah yang mengintai dari belakang, yang dengan stalking istilahnya muda sekarang, nggak puas hati. Oh ini nggak ada rencana. Diprovokasinya lah Marwan bin Hakam. Jadi ada cerita sedikit. Cincin kenabian yang bertuliskan Allah Muhammad itu lama hilang. Ahli sejarah mengatakan ini disembunyikan oleh Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini posisinya sebagai mensesnek ekonomi. Nah, Abdullah bin Sabah ini tahu, didatanginya Marwan. Ya Marwan itu lihat orang datang dari Mesir, padahal dia murtad. Katanya mau dialog sama khalifah, tapi bawa tombak, bawa pedang, bawa senjata, kayak mau perang aja begitu. Ini orang bahaya nih kata Abdullah bin Sabah. Jadi gimana sebaiknya? Kau kirimlah surat kepada gubernur Mesir itu, Amr bin As. Kalau mereka itu datang nanti balik ke Mesir, bunuh semuanya. Marwan terprovokasi, tulis surat, dicop pakai stempel kenabian tadi. Rombongan 130 orang itu balik ke Mesir, dilihat ada satu penumpang kuda ngebut banget mendahului mereka, curiga. Tangkap, digeledah, ketemu surat itu. Ada cok kenabian pula. Oh, Utsman lain depan, lain belakang kita rupanya. Baliklah mereka 130, berita dikirim ke Mesir. Akhirnya ribuan orang datang ke Madinah sama dia, dikepung rumah Utsman. Rumah Utsman itu dikepung oleh pemberontak tadi. Nah sampai Ali menugaskan Hasan dan Husain untuk berjaga di pintu rumah Utsman supaya tidak ada yang bisa masuk. Tapi rumah orang Arab itu kan begitu, kotak-kotak. Biasanya di atasnya ada lubang angin. Dan situlah pemberontak naik manjat dari rumah tetangganya, lompat. Utsman yang lagi baca Al-Quran itu ditusuk dengan pedang. Syahid yang meninggal menjelang maghrib saat berpuasa. Utsman sempat cerita, tadi aku berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ya Utsman, engkau jangan berbuka dulu, bareng kita sama Abu Bakar nanti berbuka puasa. Al-Quran itu basah dengan darah dan itu disimpan sekarang di Uzbekistan. Katanya, wallahu a'lam. Pakaiannya diambil oleh Muawiyah dan
Ini karena berita hoax yang disebar hadirin. Padahal di masa Utsmaniyah ekonomi umat Islam itu sangat baik, sejahtera. Tapi memang walau tordoan ke Yahudi walau Nasara hatta tattabi'ani. 40 hari lamanya kosong kepemimpinan. Gak ada khalifah. Pemberontak berkeliaran di sekitar Madinah. Orang datang ke Talha, datang ke Zubair, datang ke Ali, siapa menjadi khalifah? Ali sebetulnya tidak berambisi, tapi karena melihat kekosongan itu berbahaya, maka diterima. Orang-orang berbaikat kepada Ali. Talha bin Zubair bikin syarat. Ya Talha, ya Ali, kami ingin berbaikat pada engkau, tapi kalau engkau tangkap dulu pembunuh Utsman. Kata Ali, bagaimana kita memenangkan? Kau tahu nggak siapa yang bunuh? Kita kokohkan dulu kekuasaan ini, baru kita tangkap mereka. Datang lagi Muawiyah, saya tidak mau berbaikat kecuali engkau mau menangkap dulu pembunuh Utsman. Akhirnya karena Zubair mengatakan demikian, kita nggak bisa. Nantilah kalau kita dapat Zubair, oke, saya minta izin ke menyusul Aisyah lagi haji di Makkah. Datanglah Zubair dan Talha dan Zubair ke Makkah ikut. Mendengar berita ini, Aisyah dan penduduk Makkah itu emosional. Mereka akan mencari sendiri pembunuh Utsman. Kabarnya mereka pembunuh itu bersembunyi di Kufah dan dilindungi oleh kaumnya. Mereka berangkat ke Basrah. Info ini sampai ke Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat. Maka dikirimnya ribuan pasukan untuk mengamankan umum mukminin, jangan sampai terjadi apa-apa nanti. Akhirnya di Basrah, kata itu banyak cerita, itu nanti ada anjing yang melolong dan sebagainya, memang disyaratkan oleh Rasulullah kepada Aisyah, tapi panjang kalau sebelumnya. Akhirnya Aisyah mengerti, balik ke Madinah. Tapi karena hari sudah malam, mereka berkemah, hanya berkemah-kemah pasukan Ali terpisah dengan kemah pasukan Aisyah. Aisyah sebenarnya bukan pasukan, tapi semacam kelompok orang gitu. Nah, Abdullah bin Sabah melihat peluang ini, dikirimnya pasukan memprovokasi. Di subuh itu diserangnya perkemahan Aisyah. Aisyah mengira ini serangan Ali. Balas berbalas dari habis subuh sampai berhenti ke maghrib. Salah paham, diprovokasi secara hoax. Tahukah hadirin berapa yang terbunuh kaum muslimin di kedua belah pihak? 6.000 orang. Di masa itu Talha dan Zubair pun yang dikatakan Rasulullah yang dijamin masuk surga juga meninggal. Nah, saya singkat-singkatnya, berbajukan singkatnya. Itu namanya perang Jamal. Itu berhenti karena untanya Aisyah itu kena sabetan pedang, baru berhenti. Nah, Ali berkuasa, menjadi khalifah. Ada Muawiyah yang selalu melawan. Kata Ali, ayo, kalau kau nggak mau tunduk kepada aku, kita adu pedangnya berdua. Yang menang nanti jadi khalifah. Oh, nggak mau Muawiyah. Muawiyah pokoknya tetap menuntut. Jadi sebetulnya Muawiyah ini juga bukan berarti dia benci kepada Ali, bukan. Tapi dia sepupunya Utsman. Dia punya hak untuk menuntut balas darah sepupunya. Dia ahli keluarganya. Nggak ada dia benci kepada Ali, nggak ada. Tapi dia minta pembunuh Utsman itu yang dikisas. Akhirnya terjadi peperangan di sipil namanya, di lembah apa itu? Oprat. Dekat sungai Oprat, di hulunya. Perang, sebetulnya Muawiyah hampir terbunuh. Cuman karena dia menusukkan Al-Quran di atas pedang, diangkatnya. Sebenarnya tanda dia menyerah, tapi tidak dibunuh oleh Ali. Dia tetap saja tidak mau berbalik. Tahukah hari ini rahimahullah perang sipil berapa yang terbunuh kaum muslimin, baik di kalangan Ali maupun di kalangan Muawiyah? 70.000.
Muncul pula Khawarij. Khawarij kharaja yakhruju. Khawarij yang keluar dari barisan. Kalau orang Jamaah Tabligh bilang khuruj, keluar. Jadi keluar untuk berdakwah. Ini keluar dari barisan, Khawarij namanya. Khawarij ini pintar-pintar dengan agamanya, tapi pikirannya pendek. Kumpulah mereka di 3 orang, diantaranya itu adalah Ibnu Muljam, Al-Bara' bin Abdullah, dan Amr bin Bakar. Ibnu Muljam bilang, saya akan bunuh Ali. Kata Al-Bara' bin Abdullah, saya akan bunuh Muawiyah. Kata Amr bin Bakar, saya akan bunuh Amr bin As. 3 ini yang kiamatnya sudah bunuh. Berangkat mereka, sepakat 17 Ramadan. Ternyata 17 Ramadan Muawiyah dia terluka tapi tidak parah. Amr bin As kebetulan lagi sakit, perutnya lagi sakit, lagi di hari digantikan oleh imam lain itu yang terbunuh. Sementara Ali, si Ibnu Muljam ini sudah merekrut satu orang lagi namanya Syabib, orang Kufah. Orang Kufah ini menurut sejarahnya pengkhianat. Ali juga ada sering mengatakan, mereka tidak suka kepada aku tak suka kepada mereka. Ini sinilah asal Syiah di Irak. Asal Syiah itu Irak, bukan Iran. Iran itu Sunni, disyiahkan oleh Khomeini. Jadi kalau kita lihat Basrah, Kufah, Karbala, terus ke atas Baghdad. Dikit lagi itu teman-teman. Nah, Ali dibunuh itu ditusuk oleh Syabib dan ditebas dengan pedang oleh Ibnu Muljam tanggal 17 Ramadan, tapi dia wafat tanggal 21 Ramadan. Dia bisa bertahan 4 hari. Setelah itu Hasan yang dulu menjadi khalifah. Tapi Hasan ini orangnya lembut, anaknya Ali bin Abi Thalib. Dia ajaklah Muawiyah untuk berunding. Kata Muawiyah, aku tak mau tunduk pada engkau. Kata Hasan, sudah engkau itu jadi khalifah. Jadi khalifah. Memang di sinilah sadarnya Muawiyah. Sampai dia jadi khalifah, pembunuh Utsman itu pun belum bisa ditangkap. Enggak gampang. Nah, Hasan kembali ke Madinah dari Kufah. Ali berkuasa dibawa ke Kufah kekuasaannya. Hasan kembali ke Madinah dan Hasan diracun, meninggal. Ada riwayat mengatakan istrinya meracun. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berkuasalah Muawiyah selama 20 tahun aman, kaum muslimin, enggak ada cerita hidup. Sampai dia wafat. Muawiyah wafat digantikan oleh anaknya Yazid. Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan Al-Harb, kalau ingat Abu Sufyan dulu yang musuh bebuyutan Nabi, yang musuh Islam. Nah, Yazid ini ulama ahli sunnah wal jamaah menghukuminya fasik. Tidak mengkafirkan, tapi fasik. Macam-macam kelakuannya, lebih panjang kita ceritakan. Dia punya komandan lapangannya namanya Ubaidillah bin Ziyad. Nah, ini kejam. Jadi dipancing-pancinglah Husain untuk datang ke Kufah. Utusan dikirim sampai surat 500 surat dikirim bolak-balik dipancing. Akhirnya Husain berangkat ke Kufah. Nah, sesampai di Karbala itu ternyata dia ditipu. Dia hanya membawa 72 orang anggota keluarga, enggak bawa senjata lengkap. Oleh pasukannya Ubaidillah bin Ziyad tadi, semuanya dibunuh kecuali Husain. Husain minta waktu 3 hari 3 malam, dia bermunajat kepada Allah. Datanglah Sinan waktu dia lagi beribadah. Panglima lapangannya Ubaidillah bin Ziyad. Ini kenapa nggak dibunuh? Yang lain bilang, ini cucu Nabi, kami nggak berani bunuh. Datang dia ke depan Husain, ditusuknya pakai pedang dan dipenggalnya
Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih. Dan kepala itu ditenteng dibawa ke Ubaidillah. Sama Ubaidillah dicolok-colok mulutnya dengan ranting kayu. Menangislah Anas bin Malik, jangan. Ya Ubaidillah, saya pernah melihat Rasulullah mencium bibirnya Husain. Ini semua gara-gara hoax. Berita-berita yang tidak benar. Jangan kita ikut jadi penyebar. Sekarang orang sengaja bikin TV cokro, bikin TV itu untuk memfitnah orang lain. Sengaja. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari tadi. Wa tadharul fitan. Fitnah itu sekarang terbuka. Dulu kata orang Melayu ada lempar batu sembunyi tangan. Sekarang enggak. Habis dilempar pakai batu, aku yang lempar katanya. Begitulah orang sekarang akhir zaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qul qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala nabiyyina wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanal muslimina fi Turki wa Suriah. Allahumma ansuril muslimina fi Turki wa Suriah. Allahumma ansuril muslimina fi Turki wa Suriah. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Dan dirapatkan, apinya dimatikan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامية فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام